Suara apa sih ya? Ketek udah sih. Berlatar di tengah hutan terpencil yang sangat jauh sekali dari pemukiman. Cerita diawali dengan memperlihatkan keluarga kecil yang memilih untuk mengisolasi diri dari peradaban manusia, di mana Sariman, Sariman kayak jeneng tangannya aku ya. Serem palah. Lanjut. Sariman yang merupakan ayah sedang mengajak putri satu-satunya yang bernama Helena untuk berburu, sementara sang ibu memutuskan untuk menunggu di rumah, menyiapkan perapian dan menyiapkan untuk makan malam nanti. Sama seperti Sariman, ayahnya Helena yang masih berusia di bawah umur nampak memiliki beberapa tato khas buatan ayahnya sendiri. Berbeda dengan sang ibu yang nampak selalu murung dan cemberut setiap hari, Helena dan Sariman justru terlihat sangat bahagia hidup di alam bebas tanpa harus pusing memikirkan bayar token listrik, cicilan, apa maning ya, pajak, bayar listrik, ledeng, manusia seperti manusia-manusia konvensional pada umumnya. Sariman sendiri adalah tipikal ayah yang sangat perhatian dan banyak meluangkan waktu untuk mengajari anaknya atau putrinya cara memburu binatang, seperti bagaimana cara membaca jejak kaki rusa, kemana arah perginya, apakah jejaknya masih hangat atau tidak. Yang semua keterampilan ini Sariman ajarkan agar Helena bisa bertahan hidup dan melindungi keluarganya sendiri dari bahaya. Kayak Tarsan ya, kita cari ini. Suatu hari ketika Helena sedang mencari buah cecenet di pinggir sungai, dia secara kebetulan melihat ayahnya sedang membantu si ibu yang jatuh dari atas perahu, di mana Helena nampak menunjukkan tatapan penuh heran dan mempertanyakan seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Keesokan paginya, Helena terlihat sedang mengintip sang ayah yang sedang menyiapkan senapan di bawah lantai gudang. Yang ketika keluar, Sariman langsung menggendong Helena sambil bercanda, yang di situ terlihat Sariman menggunakan 3 gigi emas yang entah sejak kapan ia menggunakannya. Keluwen ayo, keluwen. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Helena dan Sariman terbangun oleh suara serigala yang berada tepat di luar rumah mereka, di mana Sariman menyuruh Helena untuk menembaknya dengan alasan sebagai perlindungan diri. Namun karena Helena masih kecil dan penuh rasa simpati terhadap Datang, ia pun tak sanggup melakukannya, sehingga jika merasa perlu untuk memberinya sebuah nasihat penting bahwa serigala tidak memiliki belas kasihan, yang dia miliki hanyalah naluri bertahan hidup, sehingga jika Helena ingin melindungi keluarganya, jadilah orang yang tegaan seperti oknum pejabat yang selalu tega mengambil uang rakyatnya. Betul sekali, betul sekali. Suatu hari, Sariman terlihat akan melakukan perjalanan jauh sendirian, meminta Helena untuk tetap berada di rumah menemani ibunya yang selalu cemberut. Yang selang satu malam setelah kepergian ayahnya, Helena yang sedang tiduran di atas ayunan pun dikejutkan oleh kemunculan orang asing yang memakai ATV yang mengaku tersesat dari kelompok adventure, di mana hal mengejutkan pun terjadi ketika si ibu teriak minta tolong dan meminta pria asing itu untuk membawa mereka pergi dari hutan ini. Tapi tiba-tiba, tembok yo. Ya, Sariman yang kebetulan baru pulang pun langsung menembak mati si pria asing di tempat, yang karena Helena terus merengek, memberontak, menolak ikut kabur. Si ibu pun terpaksa memukulnya hingga pingsan, sehingga walah, anak kedewek. Tolong gue. Singkat cerita, Helena siuman di kantor polisi dan langsung berkenalan dengan seorang petugas polisi bernama
panggil saja Samsul ya, yang ujuk-ujuk mengatakan jika sekarang Helena dan ibunya sudah aman dan tak perlu ada yang ditakuti lagi. Hah? Aman dari apa? Siapa yang perlu ditakuti, Pak? Masih bingung dengan apa maksud dari Pak Samsul? Helena semakin dibuat bingung saat ibunya mengatakan hal yang bahwa Sariman ayahnya tidak seperti yang Helena pikirkan, tidak sebaik apa yang Helena kira. Sariman adalah seorang penjahat kejam yang telah menculik si ibu sejak 13 tahun yang lalu, yang semua penjelasan ini sama sekali tidak masuk di kepala si Helena, sehingga ia justru malah kabur dari kantor polisi tersebut. Dan ya, alangkah bahagianya Helena saat Sariman ayahnya datang untuk menjemput, yang kebahagiaan itu tak bertahan lama saat Pak Samsul dan pasukan polisinya melakukan penyergapan. Sadar jika dirinya tidak akan bisa lolos, Sariman pun mengucapkan sebuah janji bahwa suatu hari nanti dirinya akan datang kembali pada Helena dengan diakhiri sebuah kata yang merupakan panggilan sayang Sariman kepada putri tercintanya, yaitu Little Shadow alias bayangan kecil. 20 tahun berlalu, kini Helena sudah dewasa, sudah punya kehidupan baru dan menjadi pribadi yang baru. Bahkan saat ini dirinya menjadi seseorang wanita karir yang bekerja di kantor, yang karena di wajahnya terdapat tato yang dibuat oleh Sariman, membuat Helena harus melakukan effort lebih untuk menutupi supaya orang sekitar tidak mempertanyakan dari mana Helena mendapatkan tato tersebut. Dan mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui jika sekarang Helena bahkan sudah punya anak berusia 6 tahun yang didapatkannya dari hasil pernikahannya dengan seorang pria kota bernama Stephen, di mana semua perubahan ini tentulah membuat kita semua yang menonton cukup takjub sekaligus terkejut mengingat anak Helena kecil yang dulu serba tertinggal dan kampungan dan tidaknya hidup di hutan belantara, kini menjadi seseorang ibu layaknya wanita-wanita sekota, sosalita pada umumnya, konvensional pada umumnya, dan ya gue lah. Ketika Helena menghadiri acara pertemuan orang tua murid di sekolah, kita akhirnya mengetahui jika Helena ternyata menyembunyikan identitas aslinya, yang hal itu terbukti ketika dia berkata bohong ketika ditanya mengenai kampung halaman, dan kedua orang tuanya, bahkan Stephen suaminya sendiri, tidak mengetahui tentang kehidupan asli Helena di masa lalu. Helena, kau terlihat cantik. Sejenak kita tinggalkan dulu kehidupan bahagia Helena dan beralih ke Sariman ayahnya yang sedang dalam proses pemindahan ke penjara lain, di mana Sariman kembali menunjukkan sifat brutalnya saat dia tak segan-segan membunuh seorang sipir penjaga hanya untuk bisa kabur bersama dengan satu rekannya. Kembali ke Helena yang terlihat baru pulang kantor dan langsung dikejutkan oleh beberapa mobil polisi yang memenuhi halaman depan rumahnya. Dikira terjadi sesuatu pada keluarganya. Para polisi ternyata datang ke sini untuk memberitahu Helena terkait Sariman sang ayah yang kabur saat proses pemindahan tadi malam. Mereka bermaksud untuk meminta keterangan dari Helena yang mungkin saja pernah melakukan komunikasi atau kunjungan kepada ayahnya, yang di sini jugalah Stephen sang suami akhirnya mengetahui jika selama ini Helena sudah berbohong mengenai kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan sesuai saran dari polisi, Stephen dan anaknya diminta untuk jangan dulu tinggal di rumah ini, sekedar jaga-jaga apabila Sarima datang ke sini untuk menjemput Helena. Iya kemanut baik, gawa bocah. Alhasil, Stephen dan putrinya memutuskan untuk menginap di hotel, sementara Helena memilih untuk tetap berada di rumah, di mana berita mengenai kaburnya Sariman kembali mencuat di media dengan judul kaburnya sosok mengerikan The Mars King, yang merupakan julukan untuk Sariman yang diketahui merupakan pembunuh kejam sekaligus penculik yang menculik ibunya ke dalam hutan belantara, dipaksa untuk hidup bersamanya selama 13 tahun.
lebih untuk menghasilkan atau sehingga menghasilkan anak yang tiada lain adalah Helena sendiri. Angger kae berhasil ke alam liar, aku mau ndeleng kae maning. Berita juga mengabarkan jika ibunya Helena sudah mati bunuh diri sekitar 4 tahun yang lalu yang diduga disebabkan oleh depresi dan trauma yang membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial sehingga akhirnya dia nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah 20 tahun hidup damai, tentram, dan loh jinawi dengan keluarga barunya, kini Helena kembali dihantui oleh sosok dari masa lalunya, yakni Sariman, ayahnya sendiri yang waktu itu berjanji akan kembali datang menjemputnya pulang. Sehingga pada momen-momen kesendirian itu, Helena mencoba merenung sambil membuka kembali barang-barang lamanya atau barang-barang dari masa lalunya yang salah satunya adalah pisau eger yang diberikan sang ayah sebagai hadiah ulang tahun. Mereka apik ya eger. Singkat cerita, malam pun tiba. Berlokasi di pom bensin terpencil, Sariman dan satu rekan napinya ikut kabur terlihat dijemput oleh seorang supir yang merupakan teman mereka di luar penjara, sama-sama penjahat juga. Entah apa yang Sariman rencanakan, tapi kemungkinan besar ia bermaksud untuk menepati janjinya di masa lalu terkait menjemput Helena pulang kembali ke hutan belantara. Kembali ke Helena yang didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah Pak Samsul, petugas polisi yang pernah menolongnya waktu itu, yang mana tujuan beliau datang ke sini adalah jurus dengan berita mengenai Sariman yang berhasil kabur dan dikhawatirkan mendatangi Helena ke rumah. Dengan alasan kenapa Pak Samsul segitu perhatiannya adalah karena Helena merupakan anak tirinya sendiri yang dengan kata lain beliau dan ibunya ternyata sudah menikah. Yang setelah kematian si ibu 4 tahun yang lalu, Pak Samsul merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Helena yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri dan takut jika Sariman akan kembali untuk mengusik kehidupan barunya. Iya, Pak. Aku ngerti kowe, Kak. Saat akan pulang itulah muncul petugas polisi yang bermaksud menjemput Helena ke kantor FBI. Yang setibanya di sana, pihak FBI mendapat laporan mengenai temuan sebuah mobil yang hangus terbakar akibat kecelakaan, di mana mobil tersebut berisi 2 orang pria yang diduga tahanan yang kabur dari penjara. Yang setelah dilakukan oleh TKP, mereka menemukan 3 gigi emas yang persis sama seperti yang Sariman miliki, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada lagi yang perlu Helena khawatirkan karena sosok dari masa lalu yang selalu menghantuinya setiap hari kini sudah tidak ada untuk selama-lamanya. Ramalnya wis ninggal 20 tahun sing lalu. Kabar mengenai kematian Sariman pun resmi disiarkan di televisi sehingga Stephen akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Memang dia sempat jengkel terhadap Helena yang selama beberapa tahun berumah tangga tega membohonginya. Tetapi setelah semua mimpi buruk ini berakhir, Stephen akhirnya bisa menerima itu semua dan menjadikan ini pelajaran penting untuk lebih terbuka terhadap pasangan sendiri. Setelah keduanya baikan dan saling memahami satu sama lain, Helena, Stephen, dan putrinya pun memutuskan untuk kunjungi ayah tiri Helena yaitu Pak Samsul. Selain untuk silaturahmi dan mempertemukan putri mereka kepada kakeknya, Helena juga sekalian napak tilas untuk melihat kembali masa-masa kebersamaannya dengan sang ibu yang sebenarnya kurang terjalin dengan baik akibat Helena yang lebih memihak kepada Sariman ayahnya dan selalu menyalahkan ibunya sendiri atas kenapa dia selalu benci terhadap Sariman, yang hal itu wajar sekali terjadi karena waktu itu Helena masih kecil dan masih belum memahami tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Puas napak tilas, Helena dan keluarga pun pamit pulang kepada Pak Samsul. Yang setibanya di rumah tepat saat Helena dan keluarga sedang tidur, muncullah sosok Sariman yang memanggil Helena dengan panggilan kecilnya yaitu Little Shadow dan aku ngimpi ya.
Ya, ternyata itu hanyalah mimpi akibat pikiran Helena yang belum terbiasa melupakan sosok Sariman yang tepat saat pagi hari sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Helena menemukan beberapa butir tanah di lantai rumahnya. Dikira ada yang sudah masuk ke dalam rumah. Ternyata tanah itu berasal dari kaki anaknya sendiri yang sempat bermain di luar. Teganya itu, kecemasan Helena pun semakin menjadi saat dirinya sedang belanja di pasar, di mana dia mendengar siulan khas yang sering dilantunkan oleh Sariman ayahnya, dan sempat melihat seseorang di tengah kerumunan, sehingga Helena yang yakin jika ayahnya masih hidup pun untuk memasang parameter di sekitar rumahnya untuk sebagai jaga-jaga apabila ada yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dan ya, Helena mendengar lonceng parameter berbunyi sehingga ia segera mengambil pisau lamanya, lantas pergi keluar untuk memeriksa, dan ternyata ada seekor kelinci mati tergelantung di atas ranting pohon yang sudah bisa dipastikan hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh si Raja Tega yang tiada lain dan tidak bukan adalah Sariman ayahnya sendiri. Penasaran dengan kasus kebakaran mobil yang ditemukan oleh FBI, Helena mencoba mencari tahu sendiri di internet dan menemukan sebuah fakta menarik tentang satu rekan Sariman yang masih status buronan, hingga bisa disimpulkan jika ayahnya sengaja memalsukan kematiannya dengan cara memindahkan 3 gigi emasnya ke mayat salah satu rekannya, menjemputnya di pom bensin, dan bukan suatu kejutan jika Sariman dengan tega membunuh 2 rekannya sendiri. Karena memang dia adalah sosok The Mars King, si Raja Tega yang bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Aduh, siapa ya? Aku orang bisa nemu senyum, Mak. Bukti tentang fakta mengenai Sariman yang masih hidup pun diperkuat setelah Helena menemukan 2 boneka kayu di kamar tidur anaknya, yang merupakan boneka yang sering dibuat Sariman sewaktu Helena masih kecil, di mana Helena yang sudah 100% yakin tentang teori ini pun buru-buru mengantarkannya ke sekolah, kemudian datang ke kantor tempat Stephen bekerja untuk meminta izin pergi ke suatu tempat dengan tujuan untuk membereskan sesuatu yang belum selesai. Sendirian Helena melakukan perjalanan jauh menuju hutan belantara, tepat di mana dulu dia dan ibunya diculik. Yang setelah tiba di sana, Helena tak bisa memungkiri jika suasana lama di hutan belantara memang cukup merindukan. Meski itu semua hanyalah kebahagiaan palsu yang sengaja diciptakan oleh ayah psikopat. Dan sampailah Helena di rumah lamanya yang kondisinya sudah lapuk dan tak terurus, di mana momen yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi ketika Sariman ayahnya akhirnya muncul, yang meski Helena risih dengan sosok Sariman yang jahat, tapi tak bisa dipungkiri bahwa dirinya dan Sariman pernah punya kenangan indah bersama di hutan belantara ini. Pak, Iya. Bapak kok sih ya? Saat meminjau pisau untuk masak kedongdong, Sariman akhirnya jujur tentang dirinya yang sengaja membunuh kedua rekannya dan mengorbankan 3 gigi emasnya hanya untuk bisa bertemu kembali dengan Helena, di mana semua pengorbanan Sariman nampaknya sia-sia. Saat Helena dengan tegas mengatakan bahwa sekarang dia punya sebuah kehidupan baru, sudah punya keluarga baru, dan meminta Sariman supaya tidak mengganggunya lagi. Mencoba playing victim, Sariman pun dengan watak dose mengatakan, "Ya Allah,
Apa yang sudah kuperbuat sampai-sampai anakku membenci diriku seperti ini? Disitulah Helena langsung merentel menjelaskan tentang apa saja hal-hal jahat yang pernah diperbuat oleh Sariman. Salah satunya adalah momen ketika jika membantu si ibu jatuh dari atas perahu, yang ternyata si ibu tidak benar-benar jatuh, melainkan berniat untuk kabur, dan Sariman sempat menghukumnya dengan cara melelep kepalanya ke dalam air, yang lagi-lagi karena waktu itu Helena masih kecil, ia masih kesulitan untuk memahami tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Untuk terakhir kalinya, Helena sambil menangis memohon agar Sariman jangan pernah mendekati keluarganya lagi. Yang jika Sariman sebagai orang tua sayang terhadap darah dagingnya sendiri, maka dia diminta untuk berhenti dan jangan berbuat hal-hal aneh lagi. Sebelum pulang, Helena pun kembali ke rumah lamanya untuk sekedar memandangi suasananya untuk terakhir kali. Yang sungguh tak diduga, muncul ayah tirinya yaitu Pak Samsul yang datang menyusul setelah punya feeling jika Helena akan pergi ke tempat ini, di mana hal yang ditakutkan pun terjadi ketika jika muncul dan menembak Pak Samsul hingga dia tewas saat itu juga. Pada akhirnya, terungkaplah jika Sariman belum bisa menerima keputusan Helena yang ingin pergi dari kehidupannya. Justru sekarang, Sariman akan bertindak semakin jauh lagi dengan memasukkan Helena ke dalam kurungan, dalam lubang, dan akan pergi ke kota untuk menjemput cucunya yaitu putri Helena yang masih kecil, dengan tujuan untuk membawanya ke dalam hutan belantara ini dan menciptakan keluarga palsu seperti yang pernah dilakukannya kepada Helena dan ibunya dulu. Tak ingin putri kecilnya mengalami nasib yang sama, Helena yang teringat dengan sosok ibu yang pernah menyemangatinya pun akhirnya bangkit dan berhasil memanjat keluar dari lubang, di mana ia langsung membongkar senapan yang sempat dulu Sariman sembunyikan di bawah lantai gudang, dan segera melakukan perburuan untuk mencegah ayahnya pergi dari hutan ini. Karena instingnya sudah tertatih sejak kecil, Helena pun bisa melakukan tracking atau pelacakan tentang kemana arah perginya Sariman, yang setelah ketemu, Helena langsung melakukan bidikan dan Sariman berhasil selamat setelah menjatuhkan dirinya ke dalam air yang masih dengan insting tajamnya. Berkat latihan yang diajarkan oleh ayahnya sendiri, Helena kembali melakukan pelacakan berdasarkan darah yang menetes dari luka tembak ayahnya, hingga membawanya ke dalam rawa-rawa yang bisa saja ada biawaknya, dan tiba-tiba meski Helena terlatih, Sariman nampaknya jauh lebih terlatih karena dialah masternya. Kedua tangan Helena pun diborgol dan diminta untuk menunjukkan perahu yang ia gunakan saat datang ke sini. Yang tepat saat berjalan di atas jurang menuju lokasi perahunya disimpan, Helena pun menyampaikan penyesalannya yang selalu menyalahkan ibunya sendiri atas semua yang terjadi. Selalu menyalahkan ibunya yang selalu cemberut dan murung setiap hari. Menyalahkan ibunya yang selalu benci saat Helena berdua bersama Sariman, dan tidak pernah sekalipun berada di pihak si ibu yang jelas-jelas tulus menyayangi Helena dengan sepenuh hati. Helena akhirnya sadar betapa kuat dan besarnya pengorbanan yang ibunya lakukan untuk dirinya. Si ibu bisa saja kabur saat ada kesempatan, tapi dia tidak melakukannya karena tak ingin meninggalkan Helena di sini bersama Sariman. Sehingga meski Helena dan Sariman pernah punya kenangan indah bersama, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu. Sehingga sekarang saatnya Helena melakukan hal yang sama seperti ibu
perilakunya, yaitu melakukan pengorbanan demi untuk kebahagiaan putri kesayangannya. Setelah menjatuhkan diri bersama ayahnya, Helena yang masih hidup pun bangun duluan dan segera mengambil pistol milik ayahnya. Yang tepat saat Sariman bangun dan mencoba meraih pistol miliknya yang lain, Helena langsung menodongkan pistol sambil mengatakan, Aku tidak membencimu, ayah. Aku hanya ingat pelajaran penting yang diajarkanmu tentang selalu melindungi keluarga. Dan yang aku lakukan ini adalah untuk melindungi anak dan suamiku dari serigala seperti dirimu, Sarimandor. dan tamat.